133, this is your captain speaking with Game Up TV and with my partner Prabu Asyidi. Nah, Prab, sebelum kita ngenalin bidang yang gak kalah keren dari bidang lainnya di HMFT ITB, kita sapa-sapa dulu nih para pendengar kita. Nah, kebetulan kan kita udah masuk ke season 3-nya di Your Captain Speaking. Nah, kita ucapin welcome lah ke para pendengar kita. Dan untuk para pendengar kita, kalau kalian penasaran dengan podcast sebelumnya, boleh dicek. Nah, kebetulan ada podcast yang spesial. Nah, tapi podcast ini yang podcastnya itu orang terjelek di HMFT ITB, yaitu Timothy Valerian. Nah, dia tuh nge-podcast siapa? Dia tuh nge-podcast kahim kita, yaitu Alfia Fajra. Nah, selain itu juga ada Gensek bareng Fazri yang podcastnya dia nge-podcast Paul dan director-directornya juga, dan ada senator dan ada yang lainnya juga. Nah, kalau kalian penasaran boleh dicek, terutama yang kahim kita guys, yaitu Kak Alfia Fajra. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung kenalin aja gak sih bidang yang bakal kita podcast. Nah, bidang kita bakal podcastnya itu social services. Nah, siapa vice presidennya kita sapa. Untuk Kak Farhan Afdalul Ihsan, atau boleh sapa-sapa pendengar kita Kak. Halo. Selamat siang, pagi, sore, malam, begadang. Kak Farhan ini biasanya dipanggil Kak Ai, betul gak Kak? Betul. Nah, selain betul. itu juga ada ya Kak. Nah, boleh kok dong Kak kenalin direkturnya masing-masing dari bidang social services. Oke, jadi di sini aku dibantu sama teman aku. Ada pertama di social studies, itu direkturnya adalah Nuraini Khadijah. Nanti mungkin kenalin sendiri ya. Habis itu di social implementation ada Bonaventura sebagai ujung tombak implementasi dari BPHMFT pada tahun ini, dan sebagai jembatan ya yang menyambungkan gitu dari kami dengan pihak-pihak eksternal di luar sana. Itu ada Alfi Herawati di social relationship. Seperti itu. Relationship ya? Benar gak sih? Partnership. Waduh, partnershipnya lupa namanya nih. Relationship ya? Kayak ini ada ya biasalah intrik diri ya. Kak. Oh iya. Social implementation. Social implementation bener kan tadi Bonaventura. Omong tadi salah ya? Salah si Alfi tadi. Salah si Alfi. Iya, partnership ya, bukan relationship ya. Partnership. Ya. Maaf ya kalau jokesnya nggak lucu. Maaf. Nah, kan tadi udah dikenalin tuh direktur-direkturnya. Nah, kebetulan fun fact, Kak Bonaventura atau biasa dipanggil Katura ini sama Kak itu angkatan 19. Nah, boleh tanya nih Kak, kalau nggak salah angkatan 19 tuh lagi pada KP nih. Nah, kalau Kak A itu lagi KP gak Kak? Atau kan katanya lagi di desa nih. Iya. Kalau lagi iya, kebetulan aku lagi KP ya. Aku lagi di desa, lagi KKN, tapi juga sambil KP. Ya, karena KP-nya simulasi gitu, jadi bisa kemana-mana, nggak kayak bus Tura yang harus stay di lokasi WFO ya, masalah Tura. Itu. Kalau aku WFH sih kebetulan, dan kalau misalnya KP pun datang terus masukin simulasi job gitu, habis itu 6 jam, 8 jam, bisa sampai 48 jam gitu, terus pulang. Jadi ngapain kalau ke kantor gitu kan. Jadi dari supervisornya juga yaudah di rumah aja gitu. Ya jadi kalau kalian mau KP nyantai, masuk lab CMD ya. Oh beda podcast mungkin ya. Jangan dong Kak. Ini podcast khusus. Oh ya sorry. Oh tapi bisa juga kalau mau di sosmas masuk CMD terus jadinya nyantai KP-nya. Yoi. Emang KP kakak tentang apa Kak? Jadi nyari kapasitas maksimal dari anoda baterai itu pakai metode DFT ya. Nanti kalau ambilnya prosmat ya, kalian kan mengenal quantum espresso.
Ambil Maktum dulu aja. Quantum Espresso. espresso. Espresso bukannya kopi ya, Kak? Nah iya itu. Jadi bikin melek terus. Bapak mikir nih kenapa kayak gini. Pusing. Oh. Nah, kalau untuk Kak Tura gimana nih? Gimana nih kesibukannya apa nih, Kak? Oke, oke. Buat pendengar setia dari This Year Company Speaking, kenalin lagi ya. Aku Tura dari Direktur Social Implementation tadi. Terus sebenarnya tadi agak bingung kenapa fun fact-nya itu adalah angkatan 19. Gue kira itu tadi ada sesuatu yang lebih fun. Ternyata tidak ada. Oke. Terus, oh iya, pembukaan dulu. Petir bukan sembarang petir. Ini kesibukan. Oh iya, KP enggak cuma bilang itu aja. Oke. Dikira bakal pantun gimana sih? Enggak dong, jangan dong. Belum nyiapin. Buat KP ini sebenarnya di desa, sama kayak AI sih di desa. Tapi di desa itu di Jakarta. Enggak ya, Jakarta kan bukan desa, jadi nggak bisa ada, bukan. Sorry gimmicknya nggak masuk. Jadi lagi KP di Jakarta Timur. Di ini KRL. KRL itu singkatannya dari Kumpulan Remaja Lansia. Nah, jadi itu ya di sini kita ngurusin remaja-remaja yang jumpo, yang punggungnya sakit, terus habis itu nggak kuat kemana-mana, gitu. Kesibukannya untuk angkatan 19, apakah KP doang atau ada yang lain juga nih? Oh iya, selain KP, paling ini ya mulai kemarin tuh kepikiran buat ngambil matkul pilihan luar sama pilihan dalam. Bingung mau ngambil apa tuh, udah bingung kan ya. Pilihan luar ntar terlalu susah, pilihan dalam ntar terlalu gampang. Nah, itu yang rada repotnya di situ. Terus apa lagi ya tadi pertanyaannya? Kalau terlalu gampang kenapa tuh? Nah, terlalu gampang tuh ntar dapat auto C, nggak suka, malah udah ketebak gitu. Oke, kalau tadi KAI gimana selain KP? Selain KP terus sama KKN ya, Kak? Iya. Oh iya, KKN tuh kok ke 19, 20 dong harusnya. Yang Alfi. Oh, kalau aku panitia. Oh iya. Kepanjangannya KKN kalau boleh tahu apa ya? Iya. Tolong lucu please. Lu gua nggak nyiapin tuh, nggak briefing. Nggak briefing dulu nih, kurang nih. Tahu. Spontanitas gua nggak bisa. Maaf tur, kita belum chemistry-nya belum dapat tur kayaknya. Kalau gue sih sebenarnya 19 tuh fleksibel ya, kalau misalnya KP-nya fleksibel. Cuman mungkin mostly anak-anak 19 banyaknya KP sih. Cuman karena gue KP-nya fleksibel, gue ambil panitia KKN, gue ngambil course juga gitu. Aduh, jadi flexing gue ya? Enggak. Idi, boleh. Course apa tuh, Kak? Course apa tuh? Gak enak ngomongnya. Iya, gue ngambil 2 course, jadi yang dari IVC dari ITB, walaupun sebenarnya gue nggak daftar di admission, jadi kayak ya udah gue masuk. Terus sama kemarin dapat info dari prodi sebelah, ada course quantum computing gitu. Jadi kalian yang tertarik, sebenarnya ada juga semester ini kalau salah dibuka sama Pak Hermawan di Topsus A. Itu free 3 SKS, kalian tinggal masuk. Terus suara gue putus-putus kan? Enggak kan? Enggak. Aman. Oh ya. Kalian tinggal free 3 SKS karena kalian tinggal ngambil terus nyatat. Habis itu udah. Tahun lalu sih gitu. Ya nggak tahu tahun sekarang ya. Mungkin Pak Hermawan udah mulai kasih soal. Tapi karena emang susah gitu ya, jadi apalagi sambil Maktum gitu ya. Nanti kalian kayak, wah Maktum susah gitu. Nanti pas ketemu itu, oh ini lebih susah. Pas ketemu Maktum, oh Maktum gak terlalu susah ya gitu.
Nggak tahu sih semester lalu karena gue ngambil juga gue kayak Mektum nggak terlalu susah ya karena ketemu yang Flexing banget ya. Sombong banget ya. Anak CMD emang sombong-sombong guys. Oh emang gitu. Gua doang sih kayaknya. Ya udah nih karena udah ngebahas kesibukan anak 19 Oke. juga boleh boleh Lanjut lanjut oleh Kang, anak 20 Abang ya. Prabu. Boleh. Anak 20-nya berarti Dijan nih. Sibuk ngapain aja nih Bang ini nih? Nah, ini tuh kesibukan diri apa kesibukan direktorat sih? Serah. Mau lu misalnya sibuk SS kayak apa, sibukan diri lu lagi ngapain kayak apa kesibukan Bebas lu banget. keseharian aja. Iya. Paling sama sih kayak lu Prap sama Gema juga. Kan kalau kita kan belum KP ya. Paling kemarin sempat bantu-bantu di wisuda Juli. Nah, Sama sempat ini juga bantu-bantu Gema di sekolah-sekolah. oke. Anaknya Gema gue. Kalau di Gus Maksudnya- itu bukan bantu-bantu Ja sebenarnya kalau lu Ja. Lu kan sekjen Ja. Ya Bukan kan bantu-bantu ada lagi kalau gitu. kewajiban kan itu. Oh, oke. Nah, karena udah kenalin Udah juga nanya nih kesibukan. Lanjut game. karena udah ini juga kan udah pada kenalin diri, udah pada ngungkapin kesibukan-kesibukannya masing-masing. Boleh nih kita lanjut ke bidang lagi. Nah, untuk KAI nih perawalan sebagai VIP itu pusingnya apa tuh Kak? Ngurusin VIP ngurusin SS tuh ngurusin social services. Gue takut ngomong SS nanti yang pendengar malah Sekolah-sekolers. bilang iya sekolah schoolers. Oke. Kalau pusingnya kayaknya nggak pusing sih karena gue punya direktorat yang handal gitu. Wih. Si Asik. kadif-kadif yang handal ini. Sejujurnya gue juga kayak kaget gitu kan. Gue orangnya kadang lost ya. Terus kayak tiba-tiba, oh udah selesai aja nih kerjaan nih. Keren juga. Gue belum mengingatkan gitu. Karena gue suka ngingetin deadline gitu. Terus kayak, ya udah. Sebabnya nggak terlalu pusing sih mungkin ya kalau gue. Karena udah dapat inputan juga dari angkatan sebelumnya gitu kan. Terus juga mungkin karena punya gue pengen bawain kayak gini gitu. Kira-kira bisa nggak ya? Jadi ya udah dijalanin aja gitu. Terus karena gue orang yang gak ribet, jadi kayak ya udah yang sanggup gimana dan segala macamnya. Jadi nggak ada pusing-pusingnya sih sebenarnya kalau sejujurnya kalau dari gue gitu, karena dibantu dengan orang-orang yang handal-handal ini. Jadi gue sangat berbahagia ya mempunyai Dija, Tura, dan Alfi gitu. Karena kerjaan beres. Mungkin bisa ditanya kepada mereka nih ya, yang kerjaannya beres tuh mestinya apa gitu. Berarti nyaman ya kayak sebagai VP Nyaman sekali, di social iya. services. Nyaman banget ya. Betul. Kerjaan gue tuh ngobrol sama kabit-kabit sosmed lain gitu. Udah kerjaan gue kayak kesini. Kita bikin bikin relasi gitu. Jadi udah kerjaan gue gitu, membangun relasi. Nanti ya harapannya sih biar kalau mau apa-apa gampang juga. Waduh, berarti kerjaan public relation agak cukup presisi ya. Oh, enggak juga sih. Bahaya emang ini. Ya udah, karena takutnya ngebahas VR. Nah, boleh nih kita lanjut lagi ke vice presidennya. Nah, kan kakak nggak bawa hashtag let's go pakai W. Nah, itu alasannya kenapa Kak? Kenapa bisa dapat hashtag itu? Iya, jadi sebenarnya kadang kalau gue lihat sosmed itu suka banyak mikir gitu ya. Kalau dari gue sih kayak ya udah go aja go gitu. Ke lapangannya dulu, nanti kalau di lapangan baru mikir. Kalau udah udah ya sebenarnya lebih enak kalau udah ke lapangan ya, karena sosial masyarakat bagaimanapun harus ke lapangan gitu. Jadi gak usah mikirin dulu kita konsepnya apa segala macam apa gitu, tapi ke lapangannya dulu, go aja dulu, nanti kalau udah go baru gitu. Jadi gue tuh awalnya kayak ya udah kalau lu punya kemauan untuk punya niat baik lah, ya udah kita go gitu. Jadi akhirnya
let's go gitu. Sikat aja berarti ya Kak. Takis aja Iya, gitu. sikat aja dulu gitu. Lu nggak punya kemampuan, lu nggak punya pengalaman apa, ya udah belajar bareng Sikat gitu. dulu aja. Kemampuan Gaskan sikat aja aja. gitu. Iya, Hmm. nanti kalau udah di sana baru kita belajar bareng, kajian bareng, itu implementasi bareng gitu. Nah, kalau tadi karena udah hashtag, sekarang nilai inti Kak ke bawah untuk social services itu ada apa aja Kak? Nah, kalau nilai inti ada 4 ya. Gua punya 4 nilai inti. Yang pertama empati. Kenapa harus empati? Ya bagaimanapun kita harus bisa merasakan, kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai masyarakat gitu. Jadi ketika nanti kita ke lapangan, terus kita ngeliat kayak gimana kondisinya, kita harus ngebayangin kalau kita ada di posisi mereka, terus ada program dari mahasiswa, kira-kira kita excited nggak gitu, kita terbantu nggak, pertama gitu. Terus yang kedua ya peduli gitu ya. Peduli itu artinya ada keinginan untuk memperbaiki, ada keinginan untuk ikut terlibat, ada keinginan untuk ya membantu lah gitu ya, peduli. Jadi nggak cuma, kalau empati kan cuma merasakan, tapi kan belum tentu kita empati sih, tapi belum tentu kita mau gitu, ataupun kita bisa gitu. Kalau ini peduli itu adalah si actionnya gitu. Nah terus udah gitu kolaborasi. Nah sebenarnya ini yang pengen dibawa banget adalah kolaborasi. Kenapa? Karena kalau kita bisa bareng-bareng, kenapa harus sendiri gitu. Dan kebetulan juga sudah banyak kenal dengan teman-teman yang lain. Ada punya ya beberapa teman yang lagi megang jabatan di Sosmas juga dan punya pandangan yang sama gitu. Akhirnya kami yaudah kenapa nggak kolaborasi gitu. Dan akhirnya itu kenapa kalau bisa bareng-bareng, kenapa harus sendiri gitu. Karena hidup itu harus low effort, high impact gitu kan. Jangan high effort, low impact gitu kan. Kalau nggak bisa low effort, high impact, ya low effort, low impact nggak apa-apa. Pokoknya low effort gitu, sebisa mungkin effort tuh rendah-rendah aja, nggak usah sibuk sendiri gitu. Dan yang terakhir ya berkelanjutan. Sebenarnya kalau ini mungkin di teman-teman yang community development gitu ya sudah terbiasa karena bagaimanapun ketika kita memberikan kepada masyarakat itu kalau misalnya cuma sekedar ngasih itu nggak baik juga. Kita pengennya berkelanjutan. Jadi yang misalnya kita bikin sesuatu atau kita ngasih sesuatu itu bisa dijaga, bisa bermanfaat terus. Walaupun kan sebenarnya ada jangkanya ya, kayak misalnya mungkin 2 tahun, 3 tahun. Tapi kan bukan yang seminggu terus rusak atau yang seminggu terus habis hilang gitu. Kayak gitu sih. Ya, berarti nilai itu juga pesan-pesan lah untuk ke para direkturnya untuk nge-remind atau nge-keep 4 pesan ini ya kan. Betul. Betul. Nah, untuk progresnya tuh sekarang social services tuh lagi apa aja Kak? Lagi Oke, apa atau udah gimana gitu? Ini nggak mau dijelasin sama yang bertanggung jawab gitu? Atau gimana? Kalau secara bidangnya gimana Kak? Oke, kalau secara bidang tuh sebenarnya kita bagi fokus gitu ya. Jadi kalau implementasi itu fokus ke implementasi dalam artian ke desa gitu. Kalau social partnership sendiri itu kita cari partner untuk bekerja sama, berkolaborasi di berbagai acara sosial masyarakat gitu ya. Termasuk kunjungan-kunjungan ke himpunan, tapi khusus sosasnya gitu. Jadi kita nggak ngambil job PR seluruhnya ya, karena kita cuman si sosmasnya. Dan social studies ya itu meningkatkan awareness gitu ya. Jadi kayak awareness baik massa ataupun staff yang di dalam yang akan melakukan implementasi ataupun melakukan kegiatan sosmas. Secara kurang lebih kayak gitu. Dan kalau sekarang tahapnya ada di mana, implementasi itu kita lagi cari gitu ya, kira-kira yang tempat yang kita bisa berkolaborasi sama teman-teman himpunan-himpunan lain itu di mana. Kalau social studies itu udah mulai ngerancang kira-kira cara meningkatkan awareness tuh gimana, kan udah mulai update lagi tuh kok berasa sih punyanya KM dong. Apa kita Lentera MFT gitu. Itu kan udah mulai update lagi. Terus kalau dari implementasi kita juga lagi penggalangan dana ya buat teman-teman kita yang terkena musibah di Garut gitu. Dan kalau partnership ya memang mereka fokus untuk menghubungi himpunan gitu. Secara sebenarnya belum ada sih yang
kita belum melaksanakan kunjungan itu, tapi udah bikin assign, misalnya kayak kita udah bikin agreement, misalnya udah bikin janji gitu, kayak ada ya di bulan ini ada 2 himpunan lah yang udah di tag gitu maksudnya. Gitu. Oke, karena udah ngebahas vice presidennya, mulai nih divisi atau director yang udah di-mention oleh KAI, yaitu Social Implementation. Kak Bonan Ventura Rizky Danendra, atau biasanya dipanggil Kak Tura. Nah, karena tadi udah ngebahas kesibukannya Kak Tura juga, lagi di KP di Jaktim ya Kak, ngurus lansia gitu ya Kak. Iya, Nah, lansia yang tua-tua itu. boleh nih sama kayak KAI tadi, eh, sebagai Director Social Implementation tuh pusingnya kayak gimana Kak? Pusingnya ya. Oh iya, sebelum masuk ke pusing. Tadi itu kan bingung Boleh. antara sekolah schooler sama bedain sekolah itu sama sekolah social service. Nah, kebetulan di social service tuh kita tuh ada singkatan sendiri buat sekolah schoolers. Itu singkatannya Apa tuh, CC. Bukan CC. credit card, bukan karbon kopi, bukan cuka camu, tapi sekolah schoolers begitu. Itu buat Sekolah saran buat schoolers, teman-teman. Ya, iya. Saran buat teman-teman kalau misal ya kurang singkatan ya itu sekolah schoolers ganti ke CC. Gitu. Itu Terus dari mana tuh Kak Cece? Dapat dari mana tuh? Sekolah Cikulers. dari siapa ya? Kalau nggak salah Alfi itu kan emang kan Alfi kan suka ini sama anak kecil ya, terus dia tuh kayak ada ini apa kakak, ini apa kakak, sekolah schoolers, oh sekolah schooler gitu katanya. Boleh kan dilanjut? Iya gitu. Oh lanjut tadi ya ke Oh iya. kesulitannya ya istilahnya. Iya, pusingnya lah gitu. Pusingnya. Urus apa? Oke, paling kalau dari aku sendiri tuh kan nyemplung di social service ini baru telapak kaki ya doang lah. Beda kayak Ai itu udah sampai rambutnya basah, sampai udah kelelep tuh nyelam terus Dija udah sampai leher, Alfi juga udah kayak sampai leher, udah tinggi banget ya. Aku tuh masih kayak di kaki lah. Jadi kesulitannya sedikit buta gitu ya, agak sedikit sih, mungkin kurang ada gambaran dikit tentang Pengmas nih di ITB kayak gimana, terus hal-hal yang bakal dilakuin tuh ntar apa aja gitu game. Kan pusingnya nih. Kalau nyamannya Kak, apakah dari staffnya asik nih? Gimana nih? Nyamannya sebagai director social implementation. Nyamannya sebagai social implementation paling kalau dari aku kepikirannya tuh staff-staffnya juga mereka kan udah bonding dari magangnya social service, kecuali satu orang Torik, dia pengen mencoba hal baru dan ingin langsung terjun di implement. Nah itu ya bagus juga sih sebenarnya. Terus kalau dari staff-staffnya udah klop, terus ntar paling untuk bayangan ke depannya ya mungkin nyamannya bakal ketemu sama orang-orang baru terus ya, misal dari himpunan lain, terus habis itu ke masyarakat. Nah itu menurutku yang bakal jadi hal-hal yang akan menjadi fun ke depannya gitu. Nah karena tadi kakak udah nge-mention staffnya, boleh nih Kak, emang staffnya itu siapa aja, atau tanggung jawabnya apa gitu staffnya, atau bisa dibilang manajer inisiatif gitu. Sorry banget putus-putus, bisa diulang apa saudara gimana? Karena tadi kakak udah nge-mention staff kayak tadi Torik, nah boleh nih Kak, emang kakak punya staff siapa aja gitu, kayak manajer inisiatifnya gitulah. Oh oke. Jadi di social implementation tuh ada Torik 1, terus habis itu ada Zaki 2, habis itu ada Jihad 3, terus habis itu ada Amel 4, habis itu ada Ada grup siapa lagi itu ada nih? berapa ya? Aduh. Oh, ada 6. Ada aku sama
ada mata-mata satu tuh dari mana tuh, dari HR kayaknya, Ajeng gitu. Hmm. Nah, kalau manajer ini inisiatifnya gitu Kak, kayak siapa bertanggung jawab apa sih kayak Jihad tadi bertanggung jawab apa gitu, Torik Oh, kayak bertanggung jawab apa gitu. responsibelnya gitu ya. Iya, responsible ya. Untuk sebenarnya ini tuh masih bergerak-gerak tuh istilahnya dinamis, dinamis. Apa tuh kan Aduh, dinamis tuh kayak gimana tuh? aduh, ini dinamis. Tadi tuh kepikiran ke mekanika dinamis, tapi kok kayaknya nggak ada pelajaran mekanika dinamis. Ya udah nggak lanjut dulu ya. Adanya mekanika fluid tuh Kak. Nah, iya itu. Untung nggak dikeluarin tadi. Em, iya masih masih fleksibel lah istilahnya. Jadi ada beberapa proker yang akhirnya dirombak inisiatifnya jadi misal ke A, inisiatif ke B gitu. Mungkin untuk saat ini yang Hmm. masih tetap tuh yang Jihad, dia megang inisiatif atau responsible tentang MFT Peduli. Nah, MFT Peduli ini kayak ya penyaluran donasi sama kayak tahun-tahun kemarin. Yang kali ini untuk episode pertama tuh, buset, episode jangan dah. Untuk HMFT yang peduli seri pertama tuh kami dari Implem akan menyalurkan donasi ke banjir yang ada di Garut gitu. Kebetulan udah berjalan, terus ntar bakal di close di hari Jumat tanggal Rabu Kamis Jumat 29 Ya, Januari Februari Maret April Mei Juni 29. Juli 29 Juli. Terus lanjut inisiatif manajer kedua itu yang udah pasti itu Zaki. Zaki itu dia bakal megang kunjungan Sosmas sama lupa satunya. Pokoknya dia itu ada dua. Terus kunjungan Sosmas sama apa ya? Ntar nyontek dulu. 1 menit. Boleh kan, boleh kan. Silakan. Mungkin lanjut ke Amel. Amel itu kan awalnya dia pegang Bosagi. Ya, Bosagi itu singkatan dari Bojong Mulia Sari lagi. Nah, tapi Hmm. akhir-akhir ini kan ada satu proker, bukan satu proker ya, satu ide barulah bakal ada semacam proker susulan. Nah, jadinya yang Bosagi ini ntar diserahin ke si Torik gitu. Hmm. Balik lagi ke Zaki. Dia itu ada dua proker yang bakal jadi inisiatif yaitu kunjungan sosmed sama kontraktor gitu. Untuk Apa tuh Kak detail di kontraktor tuh? kontraktor ini tuh sebenarnya karena belum ada nama yang bagus terus kepikiran ke kontraktor. Nah, kontraktor ini tuh garis besarnya tuh tentang terlaksananya 75% riset dan kajian dari permintaan social service atau social partnership terkait target lingkup pergerakan sosial masyarakat sesuai SOP gitu yang tentang kontraktor. Oh, Terus oke, oke. habis itu tadi ke Zaki udah ke Amel tadi itu sampai di Amel. Nah, Amel ini ada satu akhirnya kan Bos Zaki tadi diserahin ke Torik, Ya. terus Amel pegang Jakades sama satu proker rahasia ini yang bakal ya nanti tahu lah gitu. Terus untuk apa itu Jakades mungkin buat teman-teman nggak bisa ya. Sorry buat tadi itu gue kepikiran buat datang di kunjungan himpunannya antara yang diajain sama Fajri tapi nggak bisa ya, nggak terbuka untuk umum ya. Kurang tahu nih. Boleh Oh tanyain iya. ke Vice Presidennya nih. Tapi Nah, kayaknya lagi hilang lah ya. dari Apa ibu ya? produser, apakah kunjungan-kunjungan itu terbuka untuk umum? Bisa kita sesuaikan Bapak Atura nanti apabila ingin membuat kunjungan yang publik, nanti kita bikin publik saja. Bisa kita obrolin di belakang layar nanti ya, Bapak. Oke. Ya udah paling
mau dijelasin apa gimana ini game yang Jakades terus poker-poker yang lain gitu? Kalau misal belum kebayang, boleh sih Kak, cuma nyebutnya aja nggak apa-apa. Kan tadi udah mulai kebayang tuh gambar besarnya kayak gimana. Apa belum ya? Kayak apa barang-barang sama ini kan himpunan yang lain lah kerjanya gitu. Apa enggak? Sorry banget nggak nangkep gimana game. Jadi tadi kata Kak Tura tuh apa terbuka ya untuk himpunan lain. Oh iya, heeh. Nah, sebenarnya nggak apa-apa sih Kak, cuma disebut doang prokernya. Kalau Oh, untuk oke, kerjanya nama-nama kan, pokernya. mungkin nanti aja kan ya tadi kata ibu ini bisa Produser diobrolkan ya? di apa di belakang layar lah. Nah, Oh, oke. kita lanjut dulu Paling aja tadi, kali ya. heeh, paling tadi si Zaki megang 2 kunjungan sosmed sama kontraktor, terus Amel pegang Bosagi sama 1 proker rahasia, terus Jihad kebetulan HMFT peduli cuma 1, soalnya ini keberlangsungannya tuh selama 1 periode pengurusan panjang banget. Terus Torik ini dia pegang ada namanya itu siapa, terus yang kedua itu COD, dan yang Bosaginya Amel tadi diserahin ke Torik. Jadi dan kebetulan siapa COD di Bosagi ini adalah 1 rangkaian, jadi nggak susah lah buat ngejalanin prokernya gitu. Untuk sejauh ini bagaimana progresnya? Kayak kan tadi untuk HMFT peduli udah mulai kan tuh Kak dari prokernya yang ditunjuk oleh Jihad ya, kalau nggak salah tuh. Heeh. Selain yang itu, progresnya udah bagaimana Kak? Oke, buat yang paling kunjungan sosmas ini nunggu dari teman-teman SP. Nah ya, teman-teman SP bakal masih ngontak-ngontakin HMJ, sosmas HMJ lain. Jadi butuh kolaborasi juga sama teman-teman SP. Nah, kontraktor ini juga nunggu dari teman-teman SP sama SS. Terus siapa COD di Bosagi ini rencananya itu setelah kunjungan sosmas ini selesai. Jadi sneak peek dikit siapa COD ini nanti social servicesnya HMFT bakal nyari 1 desa baru, udah titik gitulah intinya. Oh, Terus belum boleh dilanjut tuh. jangan dong, nanti Jangan kepanjangan. ya. Jangan. Terus buat yang Jakades tuh inti dari pokernya itu kunjungan ke desa. Nah, karena tadi udah ngebahas proker juga nih. Ini ada hashtag yang dibawa oleh satu implementation cukup unik nih. Hashtag Citato. Nah, itu kenapa tuh Kak? Life is Alasannya never flat. atau ceritanya? Citato. Cerita ya. Gini sebenarnya kan aku tuh dulu mantannya staff internal relation kan ya dari anak buahnya Kak Davin anak 18. Nah itu pas kunjungan tuh kayak nama proker-proker yang himpunan lain tuh kayak lucu-lucu gitu, kayak misal ada apa ya dulu tuh Beng, terus bakso beranak, terus tetangga apa masa lagi? gitu. Tetangga masa gitu, benar. Itu unik. Tapi terus ada yang tema-tema makanan. Nah, terus aku tuh kepikirannya sebenarnya ini kalau misal dibuat lucu hashtagnya apa ya? Nah, setelah menyusun kata dari social implementation, dapat kata-kata Citato. Gitu. Sebenarnya kenapa Citato? Alasannya nggak ada. Ya udah cuman susun-susun katanya biar lucu gitu. Terus ketambahan tagline Sosmas is never late tuh kayaknya ada yang nambahin di kolom spreadsheet gitu, kalau nggak salah kayak Dija deh. Terus nambahin gitu, terus ide bagus nih, kayak ya udah diambil aja Sosmas is never flat gitu. Oh, karena udah cukup lengkap nih dari social implementation dan juga Bang Prabu diem aja. Nah, boleh Bro. Sorry, ribet, gue nyatet. Gue canda doang, Bro. Gimik lah. Gak ada, silakan, Bro. Ya boleh. Gue lanjut ya ke si Dija nih.
Boleh dong perkenalan dulu Mbak Nuraini Khadijah Sekar Safitri nih. Hai hai. Nama gue juga dari TF20, gue director dari Social Studies. Nice. Oke, gue mau nanya dulu Ja, sejauh ini berapa nih? Udah berapa lama jadi social studies director berarti? Sama ya sama yang lain. Lu berapa lama Prap di sini? Gue juga lupa, nggak ngitung. Berapa lama sih kita? Dari 3 bulan kali ya? 3 bulan ya. Terus Sama muker gitu-gitu lah. udah 3 bulan gitu gimana rasanya tuh jadi social studies director? Rasanya sebenarnya banyak hal yang pengen gue kerjain, tapi ada hal yang akhirnya belum bisa dikerjain sekarang. Cuma sejauh ini belajarnya lumayan banyak sih. Oke. Sekarang gue mau nanya nih Ja, lu bisa jadi social studies director tuh ceritanya gimana gitu? Apa yang terjadi gitu? Ceritanya. Nah, Karena gue dulu sempet jadi tim sesnya Kalvi ya. nah, Terus dari awal tuh udah seperti ya sebenarnya Kalvi tuh di kepengurusannya dia ngegambarin banyak direktorat baru gitulah. Terus sistemnya emang rada beda gitu kan. Ada ini tuh. Tapi waktu itu gue rada bingung gitu waktu mau daftar oprek gitu kan. Cuma emang pada saat itu social studies ngebuka peluang besar gitulah intinya kayak buat yang mau megang social studies. Terus sebenarnya gue tuh nggak terlalu ngerti banyak social studies ya. Mungkin maksudnya gue suka main di sosial masyarakat tapi nggak spesifik social studies. Cuma jadi di sini gue jadi pengen nyoba men-challenge diri gue juga, pengen belajar juga di sini, tapi dibantu sama Kai juga dan teman-teman mas lainnya. Dan gue tuh inget waktu awal gue OSKM apa ya? OSKM ya. Jadi dulu tuh menurut gue selaras lah tujuan yang dibawa sama ITB tentang mahasiswa tuh turun ke masyarakat juga gitu, dan itu juga bagian dari masyarakat, yaitu masyarakat akademik. Jadi aku mikir kayak ya udah kayak kita kan di ITB nih teknologi, apalagi teknik fisika ya, kita jangan sampai luput di bagian sosmasnya juga gitu. Terus akhirnya gue kayak ya udahlah boleh nih, yang gue pengen pelajarin, yang pengen gue tantang ke diri gue sendiri dan gue pengen belajar lebih banyak lagi, itu sesuatu yang menurut gue bermanfaat gitu loh buat teknis sendiri gitu. Terus sih Prab. Keren. Gila keren banget sih asli. Ini beneran keren banget. Terus gue mau nanya dong, susahnya jadi social studies director tuh gimana? Apa? Enaknya juga apa gitu? Susah dan enaknya. Susah enaknya. Iya. Sebenarnya ini tergantung kapan jadi direktoratnya kan. Jadi direktorat. Cuma kalau buat kepengurusan gue saat ini sih lucunya 3 dari 4 inisiatif manajer di Direktorat Social Studies itu sama-sama yang mau belajar, bukan yang emang pengen gitu. Yeah. Maksudnya emang pengen, cuma ada satu Dami itu emang sebelumnya Social Studies dan dia emang senang buat belajar dan ngulik soal persosmasan. 3 sisanya itu yang pengen belajar hal baru. Jadi menurut gue susah senangnya adalah di bagian itu. Kita sama-sama kita ngerjain ini gimana ya? Gitu. Iya, sama-sama experience gitu ya. Iya, betul. Oke. Terus gue mau nanya dong, social studies tuh udah ngapain aja gitu? Apa yang udah dilakukan? Boleh kalau mau sebut aja sekalian prokernya kalau mau. Jadi sebenarnya gue nggak tahu sih, kalau gue ngelihat direktorat lain kayaknya banyak banget gitu ya. Proker-prokernya. Cuma kalau di gue di sini ada jauh ini ada 5 proker. Yang pertama ada namanya TPS. Lu tau TPA nggak sih? TPA yang tempat ngaji. Nah itu sebenarnya awalnya dari situ, karena kan di sini kan kita juga mengkaji sih, bukan mengaji. Jadi gue presetin dari TPA jadi TPS namanya. Nah TPS ini dipegang sama Reva, salah satu staff gue. Nah di sini ada kayak kajian internal gitu sih. Jadi kita ngebahas tentang
permasalahan-permasalahan atau isu-isu sosial yang sekarang lagi, nggak harus sekarang sih sebenarnya, bisa yang mana aja yang mau kita bahas gitu. Jadi kayak kita belajar sama-sama, belajar buat ngulik mendalami memahami suatu permasalahan sosial gitu. Itu TPS Pak. Dan jumlah diadainnya prokernya tuh sebulan sekali dan terus berkelanjutan sampai akhir kepengurusan. Gitu. Itu yang pertama. Sejauh ini kita baru ngulik tentang topik-topik kayak gitu sih, kayak penggusuran proyek rawa ganda Bandung, terus penggusuran waduk Kedungombo Jawa Tengah, sama kesulitan air bersih di Jakarta. Ini baru kayak kita kulik topik-topik kayak gitu sih. Karena kemarin juga kayaknya lagi pada ada inisiatif manajer yang lagi KKN, ada yang lagi banyak ngurusin sudah Juli juga, jadi kayaknya kita perlu bertahap juga, karena kan tadi yang gue bilang salah satunya banyak yang masih baru belajar juga di sini. Terus yang kedua ada sate cincang. Sate cincang itu sate HMFT berbincang. Sebenarnya ini masih nanti sih, karena proker 3 bulan sekali, itu dipegang sama Sobri. Kalau ini sate cincang tuh mirip sama TPS, tapi bedanya kalau TPS kan kita mengkaji gitu ya. Tapi kalau sate cincang tuh lebih kayak kita ngomongin isu sosial sama teman-teman HMFT gitu. Secara umum, nggak cuma sama anak sosial studies doang. Karena kalau TPS kan sosial studies doang kayak gitu. Itu dipegang sama Sobri. Terus yang ketiga ada sosminar. Sosminar itu sebenarnya, tapi kita tambahin sos aja biar kayak sosmas. Seminar sosmas itu dipegang sama Lukman. Sama kayak sate cincang, ini juga 3 bulan sekali. Jadi sekarang belum dilakuin ya kayak gitu. Bedanya sama sate cincang, sosminar juga buat HMFT dan bisa juga dari umum, dari luar HMFT. Tapi kalau ini lebih ke nanti ada pembicara gitu sih. Jadi kita banyaknya lebih ke dari pembicara ke kita. Kalau sate cincang kan lebih kedua arah, ngobrol bareng-bareng gitu. Terus yang keempat ada soto. Soto tuh sos mas punya toa, itu dipegang sama Dami. Soto sih sebenarnya lebih ke kita update aja gitu di IG Tera HMFT, itu IG-nya sos mas BP HMFT. Tentang sebenarnya kalau dari Dami itu 2 minggu sekali ada materi gitu sih tentang sosmas, bisa isu-isunya kayak gitu. Cuma karena ini baru masih awal pengurusan, jadi kemarin baru launching gak tuh, baru ngepost yang apa itu sosmas kayak gitu. Sebenarnya pengennya lebih udah mulai dari sebelum-sebelumnya kan, cuma ternyata kemarin tuh dari Elixir sendiri masih ada postingan yang harus diselesaikan, itu ada permintaan dari Kabid Sosmas sebelumnya, jadi ada dokumentasi, ada peluang-peluang yang bisa dilakuin di desa sebelumnya waktu Elixir, dan cerita-cerita lainnya lah kayak gitu, itu yang harus dipost dulu. Jadi akhirnya kita pas mengepost yang sotonya Dami ini, kita ke postpone sebentar gitu, kayak gitu. Abis itu yang kelima ada Kabare. Kabare itu sama juga kajian, cuma ini by request dari social implementation atau social partnership. Jadi kalau misalkan mereka punya program terus mau minta bantuan dari SS buat ngulik data-datanya, itu bisa ke SS kayak gitu. Itu sih 5 paling. Si kabarnya dipegang sama Dami juga. Dami megang 2 karena satunya postingnya 2 minggu sekali dan satu lagi by request kayak gitu. Terus dari 5 proker itu aja, yang lu paling hype tuh apa aja, yang mana aja, yang paling lu kayak nggak sabar gitu, bukan yang ya nggak sabar lah, kayak pengen ngelakuin gitu, yang mana kira-kira? Kalau nggak sabar kayak semua ya. Oh semua ya. Maksudnya yang paling kayak ini bakal seru banget gitu, kayak gue nggak sabar banget gitu. Sebenarnya karena menurut gue ini challenging ya, gue di sosmed. Jadi yang menurut gue yang gue lagi suka ngerjain sebenarnya yang soto sih sebenarnya. Yang mana? Karena tadi patah-patah. Yang soto. Soto. Oh. Yang soto. Karena sebenarnya kita bisa ngepost berapa kali terserah kita gitu kan, dan kita bisa nyari informasi banyak. Sedangkan kalau 4 proker lainnya menurut gue banyak banget yang perlu gue dalemin lagi gitu loh. Iya. Gitu. Okay. Jadi soto itu ya. Sumpah gue sebenarnya mau nanya lagi, tapi lu jelasinnya lengkap banget, jadi sampai gue bingung mau nanya apa lagi.
Sorry banget ya kalau misalnya pendek, tapi gue terakhir nih mau nanya nih. Gitu. Sociable geek, kenapa hashtagnya sociable geek ya? Hashtag lo. Kok bisa gitu? Gue tuh sebenarnya ada gimana ya? Pas gue denger waktu itu hashtagnya KAI sama hashtagnya Katura deh yang tadi dibahas, sama hashtagnya Alfi juga sih. Cuma kalau hashtag KAI sama hashtag Katura tuh kayak fun banget gitu ya. Ya kan? Let's go sama Citato. Let's go Citato. Dan gue ngerasa kayak ini gue hashtagnya so iye kayak kan gue sociable geek. Sebenarnya ada sociable kan ada dua kata tuh, sociable sama geek. Sociable tuh maksudnya kalau misalkan lu nyari secara terjemahannya, sociable kan artinya suka bergaul. Sedangkan geek tuh kayak seseorang yang expert atau seseorang yang pokoknya ahli dalam suatu bidang gitu kan. Tapi gue gabungin karena tertarik dengan hal itu gitu ya. Betul sekali, Tabu. Nah, ini gue gabungin gara-gara di sini ya lucu aja gitu, unik aja gitu menurut gue. Karena di sini lu suka belajar, tapi yang lu pelajarin sosial gitu loh. Karena salah satu stigma di masyarakat, gak masyarakat sih sebenarnya, lebih ke waktu zaman kita sekolah lah gitu. Yeah. Kayak sociable dan geek itu sesuatu yang terpisah gitu. Dan gue pengen jadi sesuatu yang satu. Keren. Kayak kita bisa jadi geek yang kita pelajari sosial gitu. Oke, keren banget ya. Terus sebenarnya gue mau lanjut tadi dari Dija ke Alfi, tapi karena Alfinya nggak bisa hadir, boleh Kak Ai jadi perwakilan lu sebentar. Iya, boleh sebentar. Sebentar deh. Soalnya pertanyaan yang gue mau tanyain tuh rada sedikit apa ya? Kayaknya cuma dia yang ngerti gitu, yang bisa jawab. Jadi gue nanya yang ininya aja, yang umumnya aja, kayak social partnership tuh kerjaannya tuh ngapain gitu, apa yang udah dilakukan gitu. Oke. Jadi sebenarnya mungkin biar kita tahu gitu ya, bagaikan Trisula gitu ya, bagaikan garpu gitu, ada 3 gitu kan ya. Iya. Cok gitu kan, maksudnya kalau 2 kan kurang ya, kalau 1 juga kurang, jadi harus 3 gitu. Itu kan karena setiap pilar itu mempunyai perannya masing-masing gitu. Jadi Alfi ini kalau misalnya kita bilang itu sebagai penghubung gitu ya. Gak cocok sih sebenarnya Trisula ya. Jelek ya. Jadi sebenarnya lebih cocok apa ya? Lebih cocok kayak tombak ya. Kalau tombak ujungnya 1 ya, tapi nggak apa-apa. Jadi kayak lebih cocok kayak tombak ya. Dimana social studies ini bagaikan orangnya gitu ya, si pelakunya gitu kan. Terus si Tura ini bagaikan ujungnya gitu ya, ujung tombak gitu. Dan Alfi ini sebagai batang tombak. Artinya apa? Itu dia yang menghubungkan gitu ya, kami BPHMFT dengan masyarakat di luar dan untuk dilakukan si implementasi ini ataupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan sosial masyarakat itu. Dan sebenarnya nggak itu juga sih, sebenarnya dia juga dari batang sekaligus jadi ujung tombak. Berarti ujung tombaknya jadi ada 2 gitu ya. Yang satu tuh karena untuk implementation itu sebenarnya fokusnya kami ke desa gitu ya. Sedangkan untuk acara-acara kayak kan kalau dulu tuh mungkin di sini ada yang tahu, ada yang nggak tahu gitu ya. Kalau mungkin mendengar sih ada yang nggak tahu soal donor darah laptek kembar gitu. Kalau dulu tuh ada gitu kan. Dan itu akhirnya jadi dipegang sama Alfi. Makanya sebenarnya kalau dari sisi staff dia yang paling banyak ya kalau nggak salah, karena memang dia banyak lah kerjaannya gitu. Karena nggak cuma jadi penghubung, tapi juga kalau misalnya ada kegiatan yang berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, dia pun harus terlibat di sana gitu. Kalau misalnya gue nanya proker yang udah dijalankan, bisa jawab gak? Kalau proker yang dijalankan mungkin yang saat ini yang gue on track gitu ya, maksudnya yang kepantau dan mau dijalankan itu ada yang namanya EVOS ya. Jadi kayak EVOS itu adalah kunjungan ke lembaga
gitu. Dan sekarang kita tuh lagi nargetin lembaga yang dulu ngadain itu donor darah di 4 Labtek itu. Jadi kayak acara sosial service-nya Labtek kembar lah. Nah sebenarnya belum tentu juga nanti kita donor darah lagi atau enggak, tapi kami pengen jadi inisiator lah gitu. Walaupun kemarin udah sempat mereka juga pengen lagi gitu, tapi kita mau inisiasi untuk kira-kira tahun ini kita mau ngapain. Kepengurusan sekarang itu kita mau ngapain, entah donor darah lagi atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain dan sebagainya gitu. Itu yang on track ya. Mungkin kalau yang lain sebenarnya ada juga, tapi mungkin Alfi belum laporan sih gitu ya. Atau mungkin gurunya yang skip. Maaf ya Alfi. Kayaknya segitu aja sih buat pertanyaan ke Alfi karena orangnya lagi nggak ada. Tadi gue mau nanya hashtagnya dia, hashtag Culver Society. Cuman ya nggak bisa dijawab karena nggak ada orangnya. Ya, dia tuh lagi dia sebenarnya dia jadi ketua program di kelompoknya dan sekarang lagi ada ngobrol sama Karang Taruna. Oke. Jadi ya dari situ juga kita udah bisa percaya lah ya. Iya, sangat bagus lah. Oke. Sangat kredibel lah sebagai kredibel lah. Benar. Gue juga sangat percaya sih. Oke. Gimana, Prof? Ya, ada gue kayaknya buat dari gue segitu dulu aja sih. Gue ada yang mau tambahin? Kayaknya udah lengkap banget sih, Prof. Dari tadi ke KAI udah ngebahas bidangnya juga secara general. Udah ada tadi Katura sebagai Director Social Implementation, terus ada DJ juga tadi sebagai Director Social Studies. Tapi ya sayang sekali ya Alfi tidak bisa hadir, Alfi Herawati sebagai Director of Social Partnership. Nah, karena udah tadi ngebahas semua divisi dan bidang juga. Nah, boleh nih Kak, untuk KAI, harapan dan mimpi untuk HMFT ITB dan terutama untuk social services ke depannya. Masih di mute kan? Untuk harapan dan mimpi, mungkin harapan gue BP HMFT tahun ini bisa lebih berkembang lagi ya, dan udah dapat banyak apresiasi sepertinya baru berjalan beberapa bulan ini gitu ya, dan bisa lebih baik lagi, bisa lebih berkembang lagi, jangan cepat puas, dan terkhusus untuk social service semoga dana lancar. Terima kasih. Dana lancar ya, yang penting dana lancar. Itu penting, itu sangat penting. Kalau dana lancar, proker licin kan, jalan licin banget. Benar. Semakin banyak semakin licin ya Kak. Oh iya, selesai itu LPJ easy. Satut. Jadi kita sebenarnya berdoa semoga dana cepat turun dan lancar. Amin. Nah, karena pembukaan tadi dibuka sama gue, nah, boleh Prof sebagai penutup oleh Abang Prabu. Ya, karena kita udah sampai di akhir podcast. Terima kasih ya buat kalian yang udah dengerin podcast ini. Semoga bermanfaat. Gue pamit undur diri. Prof, jangan pamit undur diri. Nah, kenapa? Untuk para pendengar nih, untuk kan terutama untuk karena kita temanya lagi social services, boleh nih untuk para pendengar cek IG-nya social services yaitu Lentera HMFT. Boleh dicek, boleh dicek dulu. Ya udah, lanjut. Lanjut tadi udah kalau udah beres dengerin podcast ini jangan lupa cek IG-nya Lentera HMFT. Benar banget. Gua Prabu dan teman gua Gameaper TV. Gue pamit undur diri 133. This is your captain signing out. See you on the next episode. Okay. Thank you. Bye-bye. Thank you.